Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian semiotika sosial. Memahami istilah semiotika sosial dapat kita mulai dari memahami semiotik terlebih dahulu. Istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu semion, yang artinya adalah tanda. Dilihat dari penggunaan kata atau secara terminologis, semiotik dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pada awalnya kajian semiotika memusatkan pada bahasa verbal, kemudian berkembang pada tanda-tanda lain yang lebih luas, dari kode Morse, etiket, musik, hingga rambu-rambu lalu lintas. Sementara itu, sosial dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan interaksi manusia, atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan kata lain, semiotika sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa, kebudayaan, dan lain-lain di tengah masyarakat sebagai sebuah tanda yang memiliki arti tertentu. Nah, kata kunci untuk memahami semiotika sosial adalah sumber semiotik. Ini seperti kata tanda yang menjadi kata kunci dari semiotika. Jika semiotika sering didefinisikan sebagai ilmu tentang tanda, maka semiotika sosial bisa didefinisikan sebagai ilmu atau metode tentang bagaimana pengguna tanda menggunakan dan mengkonstruksi sumber semiotika. Oke, selanjutnya istilah sumber semiotika dikenalkan pertama kali oleh Michael Halliday dalam Lapangan Bahasa ketika ia menjelaskan mengenai posisi tata bahasa grammar. Menurut Halliday, tata bahasa bukanlah sebuah kode atau seperangkat aturan untuk memproduksi kalimat yang benar, tetapi merupakan sumber-sumber semiotika yang dipakai oleh seorang pemakai bahasa dalam memproduksi makna. Seseorang mempunyai jumlah yang sangat banyak kata-kata, tetapi kata-kata tersebut tidak cukup untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Kata-kata itu dirangkai lewat tata bahasa tertentu sehingga bisa memproduksi makna yang sesuai dengan keinginan seorang ilustrasi. Contohnya, kamu mau minjem buku, bolehkah saya minjam buku? Atau mau minjem buku dong? Atau apakah saya diperbolehkan untuk meminjam buku Anda? Itu ya beda-beda ya. Sebagai pemakai bahasa, Anda secara aktif mengkonstruksi sumber-sumber semiotika yang Anda punya dan yang Anda kuasai dalam memproduksi tata bahasa sehingga pesan Anda sampai ke teman Anda. Oke, mengapa pemakai bahasa dalam semiotika sosial disebut sebagai pihak yang aktif dalam mengkonstruksi sumber semiotika? Sebagai pemakai bahasa atau tanda, kita mempunyai alternatif yang sangat banyak dalam memilih, bahkan menciptakan sumber-sumber semiotika dalam menyampaikan gagasan kita. Keinginan kita untuk minjem buku, misalnya, bisa disampaikan dalam kata-kata yang hampir tidak terbatas. Misalnya kita bisa bilang ke saya mau minjem buku kamu dong, gitu. Atau boleh nggak saya minjem bukunya, gitu. Kita merangkai beberapa kata dan menyampaikan dalam tata bahasa tertentu agar pesan kita bisa dipahami dan tersampaikan kepada penerima. Para ahli semiotika sosial berpendapat gagasan Halliday mengenai sumber semiotika tersebut tidak hanya bisa digunakan dalam bidang kebahasaan. Kata kunci sumber semiotika tersebut bisa dipergunakan dalam semua bidang. Oke, selanjutnya semiotika sosial itu mempunyai pengertian dan karakteristik yang berbeda dengan semiotika. Kata kunci pada semiotika adalah tanda sign dan kode, sementara pada semiotika sosial kata kuncinya adalah penggunaan atau pembuatan tanda sign making. Semiotika sosial berpandangan bahwa manusia pada dasarnya
adalah pembuat tanda atau sign making. Anak kecil, orang tua, individu berpendidikan rendah atau tinggi, ketika berkomunikasi pada dasarnya mengonstruksi dan membuat tanda-tanda, baik lewat tulisan maupun visual. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembuatan tanda sign making, Kres dan Van Leeuwen membuat ilustrasi menarik mengenai gambar yang dibuat oleh seorang anak kecil. Coba kita lihat gambarnya. Gambar apa guys? Apa makna dari gambar ini? Peneliti yang menggunakan metode semiotika akan kebingungan dalam menafsirkan gambar tersebut. Kedua gambar tersebut adalah gambar sebuah mobil. Gambar A dibuat oleh seorang anak kecil berusia 2 tahun. Dan gambar B dibuat oleh seorang anak kecil berusia 3 tahun. Semiotika sosial berfokus pada pembuat tanda atau fokus kepada anak kecilnya, dan bagaimana pengguna tanda tersebut mengungkapkan sebuah gagasan lewat tanda-tanda menggambarkan sebuah mobil. Dan itu diwujudkan dengan membuat gambar bulat-bulat menyerupai ban. Gambar mobil tersebut yang dibuat oleh anak kecil tentu akan berbeda dengan gambar orang yang lebih dewasa. Apalagi seorang pelukis yang memang sudah profesional, karena semakin bertambahnya umur membuat seorang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang lebih dalam mengekspresikan gagasan. Kita lihat gambar selanjutnya. Fotografer Kompas yang bertugas di Istana JB Suratno memotret peristiwa takluknya mantan orang terkuat di Indonesia ini. Dalam foto ini, Soeharto menandatangani nota kesepahaman dengan posisi membungkuk, tidak ada kursi, dan meja lebih rendah, sehingga Soeharto harus membungkukkan badannya untuk tanda tangan. Di sisi lain, Kamdesus menyilangkan tangannya. Ia sama sekali tidak memperhatikan Soeharto. Tatapan matanya tertuju ke depan, tidak melihat yang dilakukan oleh Soeharto. Lewat foto ini, Soeharto ingin mengomunikasikan dua hal sekaligus, takluknya Soeharto dan kesemuan IMF. Dengan hutang yang diberikan, IMF seperti hendak melakukan apapun tanpa mempedulikan kondisi ekonomi Indonesia. Posisi Kamdesus yang tidak bersahabat dalam foto ini, muka serius, tangan menyilang, dan tatapan mata cukup kuat untuk mewakili kesombongan IMF. Foto Suratno rencananya akan dimuat di berita utama Kompas keesokan harinya, 16 Januari 1998. Tapi sayangnya, petinggi Kompas memilih tidak memuat foto ini. Alasannya takut membuat Soeharto marah karena foto tersebut terlampau menampilkan keangkuhan Kamdesus dan ketertindasan Soeharto. Lalu sebagai gantinya, Kompas membeli foto lain yang lebih lunak. Dalam foto ini, Kamdesus tidak sedang menyilangkan tangan. Ia memegang ballpoint, tatapan matanya juga tertuju kepada Soeharto yang sedang menandatangani nota tersebut. Tidak ada kesan angkuh IMF dan takluknya Soeharto dalam foto ini. Foto ini menggambarkan sebuah upacara berupa tanda tangan di antara dua pihak. Soeharto sedang tanda tangan dan disusul dengan Kamdesus. Selanjutnya, dari tanda ke tata bahasa. Pemakai tanda mempunyai pilihan yang tidak terbatas untuk mengungkapkan sesuatu dengan sumber-sumber semiotika yang tersedia. Ilustrasi yang sederhana, sistem tanda lalu lintas. Kepolisian ingin mengatur pengguna jalan agar tertib. Karena itu dibuat aturan mengenai kapan harus jalan, siap-siap, dan berhenti. Tujuan ini kemudian direalisasikan ke dalam pilihan tanda-tanda yang tersedia. Untuk tanda berhenti, dipilih lampu berwarna merah. Untuk berhati-hati, dipilih lampu berwarna kuning. Dan untuk tanda jalan, dipilih lampu berwarna hijau. Tanda warna merah, kuning, dan hijau ini dipilih untuk mengungkapkan maksud dari pengguna tanda. Tanda-tanda tersebut pada dasarnya pilihan yang bisa diganti dengan tanda-tanda yang lain. Pilihan-pilihan tersebut hampir tidak terbatas, tergantung kepada persediaan sumber semiotika yang tersedia. Misalnya, tanda berupa lampu berwarna merah bisa saja diganti dengan gambar tengkorak, atau tanda berupa tangan, atau tulisan stop, dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1.
Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penulisan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang harusnya dicantumkan tapi tidak dicantumkan, yang harusnya benar tapi malah salah. Itulah kekurangan kami. Kami mohon bimbingannya untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.